Lumayan juga konsumsinya bisa buat background kalau misalkan pulang lebih awal. Gak ada ruginya buat kita background kalau pulang. Petra bersorak karena gak keluar uang banyak. Ada siapa silakan, Pak Wanto. Ya, selamat malam saudara. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau mempercayakan kami lagi satu kesempatan untuk melayani Engkau, khususnya mendampingi adik-adik kami mahasiswa baru di tahun 2016 nanti. Tuhan, kami menjawab yang tidak mudah, sebab sebenarnya tugas kami bukan sekedar membagi pengetahuan dan pemahaman, tapi lebih jauh dari itu, tugas kami adalah membagi hidup kami. Dan itu tidak mudah Tuhan, sebab Engkau tahu betapa lemahnya dan rapuhnya kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin sejenak berkaca dari firman-Mu dan bercermin dari kebenaran-Mu. Menolong kami Tuhan untuk melihat diri kami supaya kami tahu benar posisi kami dan dengan rendah hati kami melayani Engkau dengan kekuatan yang daripada kekuatan kami. Berkati kami Tuhan, sebentar kami akan sedikit belajar dari sabda-Mu. Baik yang menyampaikan dan mendengarkan, tolonglah kami bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, malam ini saya sedikit akan share tentang ini, saudara ya. Mempengaruhi lewat integritas. Saya dengar Anda akan jadi pendamping, gitu. Betul ya? Pendamping mahasiswa baru. Ya, kalau saya lihat Anda, saya lihat saya juga mahasiswa Petra dulu ya. Tahun 97 saya masuk Petra, jurusan elektro, dan seingat saya yang jurusan elektro ada di sana? Ada. Katakan dong yang elektro? Ada ya? Nah itu ya, itu bekas-bekas kesetrum ya. Jadi tahun 99 seingat saya juga seperti Anda menjadi pendamping untuk maba. Nah, saudara, kenapa integritas penting? Karena begini, saudara. Kesan saya pada saat saudara menjadi pendamping mahasiswa, saudara tidak sekedar membagi pengetahuan sebenarnya. Saudara tidak sekedar membagi info. Tapi yang jauh lebih penting adalah saudara membagi hidup saudara. Saudara, saya nggak pernah lupa dengan pendamping saya. Pendamping waktu saya, dulu namanya kayak 3 maba, betul ya? Sekarang kan namanya YGG, betul. Saya ingat sekali pendamping saya, 2 orang waktu itu di elektro, waktu saya masuk pertama kali. Namanya Ko Chandra dan Ko Guston. Saya nggak pernah lupa nama mereka karena mereka berkesan sekali bos. Baik, itu sudah berapa tahun? 97 sekarang? 2016, berapa tahun? 19 tahun. Saya nggak pernah lupa nama mereka. Ko Guston dan Ko Chandra. Kenapa mereka begitu berkesan? Bukan karena mereka pintar, mereka pintar sebenarnya. Mereka asisten dosen, asisten di lab komputer waktu itu. Dulu info belum ada. Dulu elektro terbagi 3 bidang studi. Yang paling berkesan dari mereka menurut saya ini mereka. Fokus itu orang yang nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong itu, waduh, tus ya. Bukan menyindir, menusuk. Kalau menyindir kan cuma kena sedikit ya, menusuk itu tempat yang paling dalam gitu. Sakitnya tuh di mana-mana. Ko Chandra itu ceria. Dia memberikan harapan. Kenapa? Karena saya dari luar Jawa. Saya bukan orang Surabaya, saya bukan orang dari Jawa. Saya anak kampung dari Toraja. Kerjaan saya dulu main di sungai. Itu tempat main saya. Dan masuk kota besar minder setengah hari. Ko Chandra itu memberikan pengharapan bahwa kamu tidak perlu minder dengan anak-anak kota. Kamu juga bisa. Serius. Dan itu buat saya itu semangat belajar. Anda bayangkan ya. Masuk kampus, baik, saya pegang komputer itu kelas 3 SMA baru saya pegang komputer. Tatkala anak-anak Surabaya, mungkin SMP, SD sudah pegang komputer, saya pegang middle, masuk jurusan elektro. Saya SD, SMP, tempat saya itu listriknya cuma nyala jam 6. Bayangin, masuk jurusan elektro. Minder setengah mati. Tapi Ko Chandra memberikan pengharapan, kamu bisa, Ferdian. Jadi begini. Saya lupa apa yang mereka bahas. Saya lupa. Tapi saya nggak pernah lupa hidup mereka. Saudara, kenapa influencing with integrity penting? Karena akhirnya yang terekam nanti oleh adik-adikmu bukan pengetahuan dan info yang kau sampaikan
Saya bilang, bukan pengetahuan yang kau pelajari nanti ya, ngontok, bukan, sampai lembur-lembur itu ya, bukan. Tapi hidupmu yang akan terekam oleh mereka. Mereka ingat, nanti coba ya. Nanti tanya anak bibimu 20 tahun berikutnya, masih ingat ya teman? Saya masih ingat, 2 pemimpin saya. Next, bisa bilang begini. Nah teman-teman bicara soal integritas, saya ingin tampilkan beberapa contoh. Mungkin Anda belum dengar ini, tapi di dunia ini kasus yang luar biasa. Kompas Online 20 Desember 2008 mencatat tentang seorang yang hebat sebenarnya, tapi di balik kehebatannya ada hal yang sangat menyakitkan. Namanya Theoneste Bagosora, dia pejabat militer senior Rwanda, didakwa bersalah karena terbukti terlibat dalam pembantaian 800.000 orang etnis Tutsi dalam 3 bulan tahun 94. Mengerikan. Tapi Anda tahu siapa dia? Sebenarnya dia ini seorang aktivis gereja, bahkan seorang penyanyi paduan suara sejak masa remaja. Aktivitasnya rohani, tapi faktanya kehidupannya bagaimana? Berikutnya, Ellen Spitzer. Nah ini lebih menarik lagi. Ini sempat heboh di Amerika, khususnya di New York. Ellen Spitzer dituduh memakai jasa pelacur kelas tinggi, harganya sampai $80.000 dia habiskan uang. Padahal dia adalah gubernur New York yang pertama kali menentang mafia keuangan dan menentang perdagangan perempuan, pelacuran, praktik pelacuran kelas tinggi. Dia menentang. Jadi waktu dia menentang 2 hal itu, dia dijuluki Mr. Clean. Apa artinya Mr. Clean? Tuan bersih. Ironis ya. Dia menentang habis-habisan, tapi di belakang dia yang pakai. Ironis. Contoh ya misalnya ya, polisi tuh baru-baru ini kan di media kan sempat dihebohkan di Sumatera Utara. Bayangin, Ketua Satintel Narkoba. Satintel itu satuan intelijen yang khusus masalah narkoba. Tapi kedapatan pakai narkoba juga. Loh, dia pas saya yakin pasti kalau dia diundang seminar, dia akan ngomong dengan berdui-bui. Narkoba itu merusak generasi muda, narkoba itu nggak boleh, narkoba merusak bangsa, mari berantas narkoba. Mungkin dia banyak spanduk, mungkin foto dia itu. Ironisnya dia pakai itu di belakang, di tengah-tengah dunia yang tidak melihat dia pakai barang itu. Anda sekarang mulai sadar apa arti integritas? Oh sorry, ngomong nama pelacur yang dia pakai tadi, lihat ya. Siapa? Kristen. Nah ini, Bernard Madoff dicatat mungkin salah satu pelaku kejahatan investasi terbesar. Tahun 2008, baik ya, dia menggunakan dana-dana investasi lebih dari 50 miliar US dollar dan merugikan banyak perusahaan dan mengakibatkan satu kliennya, itu namanya nama bahasa Prancis gitu ya. Saya kurang paham membacanya. Rene siapa gitu ya. Itu bunuh diri. Dan ironisnya dia seorang penganut agama Yahudi yang taat. Kalau Anda baca perjanjian lama, ini kan kitab suci agama Yahudi. Keadilan sosial dan bagaimana memperlakukan sesama dengan adil, itu kental dalam perjanjian lama. Ironisnya dia justru tidak adil. Konon. Anda tahu kenapa dia sampai curi uang 50 miliar US dollar? Karena istrinya senang perhiasan. Istrinya senang modis. Jadi karena istrinya mungkin saya bayangin, mungkin istri itu tiap malam ngomong gitu, Papa, masa Papa nggak suka lihat istrinya cantik? Tolong dan beli yang itu, Papa. Akhirnya nyolong, ya teman-teman cowok-cowok, saran saya carilah teman hidup yang sederhana ya. Menurut saya cewek-cewek yang manis-manis yang layak dijadikan teman hidup itu biasanya ya itu berkutat di seksi konsumsi. Anda bayangkan juga, mereka itu kan harus mengatur konsumsi sekian ratus orang. Contohlah kayak acara ini, 200 orang. 200 orang mereka harus membagi supaya semua makan dengan layak tanpa ada yang terlewat. Dan gara-gara itu mereka kadang-kadang ya bisa agak marah kan, karena ada peserta yang nakal. Satu. Saya bilang satu. Kamu udah mau makan lagi? Ya. Akhirnya di belakang digosipin.
Tuh, seksi konsumsi itu judes. Padahal dia berusaha baik hati sebenarnya. Jadi cowok-cowok, seksi konsumsi layak Anda pertimbangkan. Ya. Yang cewek-cewek, saya ulang balik promosinya. Yang cewek-cewek, dekatilah seksi perlengkapan. Saya di Pelma saya 8 kali jadi seksi perlengkapan. Sebelum saya jadi ketua umum, baik, lompatan itu lompatan iman ya. Seksi perlengkapan ketua umum, baik, lompatannya iman sekali. Kami di seksi perlengkapan punya satu semboyan. Datang paling awal, pulang paling akhir. Gak ada yang melihat pelayanan kami, tapi Tuhan tahu hati kami. Kalian udah belajar integritas, sorry ya. Kalian udah belajar integritas, maaf ya. Jangan dari seksi acara, jangan dari MC. Itu mah suka tampil doang. Itu mah kejar popularisme. Apalagi ketua. Itu mah cari kredit poin doang. Yang integritasnya terpercaya itu seksi perlengkapan. Bahkan tatkala tidak ada satu orang pun yang memuji dia bekerja dengan sepenuhnya. Ya, cewek-cewek yang manis-manis di sini, gunakan seksi perlengkapan. Sama saudara, Kompas 3 Maret 2008 mencatat sosok namanya Jaksa Urip Tribunala. Anda bayangkan jaksa ini, dia ditangkap karena menerima uang suap 660.000 US dollar. Dan ironisnya ternyata Jaksa Urip ini seorang Kristen, seorang yang rajin beribadah, terima suap di belakang. Sekarang saya mau tanya, menurut Anda apa itu integritas? Integritas artinya apa? Integritas, integer atau integrate, apa artinya? Oh iya, itu elektro, betul ya? Itu bahasa elektro. Apa artinya integritas? Integrate, integer apa artinya? Satu, tidak mendua. Solid, satu, tidak mendua, tidak bercabang. Itu artinya integritas. Integritas dekat dengan faithfulness, kesetiaan. Orang berintegritas pasti setia, karena dia nggak mendua. Dan integritas itu nggak bisa Anda ukur lewat penampilan luar, nggak bisa. Integritas hanya bisa Anda ukur lewat apa? Lewat apa yang terjadi dalam diri internal. Karena integritas itu terjadinya di dalam, bukan di luar. Artinya apa? Integritas tidak pernah berjalan paralel dengan prestasi yang kelihatan di luar, tidak pernah. Jangan pernah Anda pikir orang yang jabatannya tinggi pasti berintegritas. Siapa bilang? Ketua DPR yang lalu sampai dapat kasus apa? Papa minta saham. Jabatannya tinggi, terhormat, tapi maaf, perilakunya tidak terhormat, betul ya? Integritas itu selalu di sini, dalam hati, nggak bisa dilihat dari luar. Dengan kata lain, sebenarnya integritas bicara soal apa yang terjadi dalam diri saudara. Bahkan, perhatikan, bahkan tatkala saudara tidak dilihat. Artinya begini, contoh begini. Saya mau taat, saya mau melakukan hal yang baik. Kalau saya dilihat orang, itu bukan integritas. Apalagi saudara kan pembimbing. Ya, sebagai pembimbing, nah diatur kan. Jadi mode-nya diatur, integrity mode on. Like. Jadi begitu ketemu adik-adik bimbing, ramahnya ditambah. Halo Di, apa kabar? Adik sudah makan? Ramah sekali. Tapi selesai pembimbingan, wah judesnya minta ampun itu. Emang lampir. Paham maksudnya? Dia sama, baik pada saat dia tampil on the stage ataupun pada saat dia di luar of the stage. Itu integritas. Saudara dalam Alkitab itu benar. Integritas. Munafik. Munafik itu berasal dari kata hipokrites. Kata hipokrites, ini menarik ya. Kata hipokrites itu sebenarnya berasal dari kata yang sering dipakai dalam sastra klasik Yunani, menggambarkan kehidupan seorang aktor. Anda tahu aktor? Aktor itu apa? Kalau boleh saya simpulkan, aktor itu sederhananya orang yang bisa bermain dalam dua dunia berbeda. On the stage dengan off the stage. Saya kaget ya, barusan saya baca tentang Christian Bale. Anda tahu Christian Bale? Siapa dia? Pemain film. Contoh film yang terkenalnya apa? Serial Batman. Wah, keren ya. Dan kalau Anda nonton film serial Batman dari Christopher Nolan, wah luar biasa. Batman-nya begitu luar biasa. Ramah,
teguh dalam integritas, betul ya? Berjuang demi kebenaran, kelihatannya cuek tapi sebenarnya peduli, ya. Buat cewek-cewek kelopak-kelopak ya kan? Tapi ternyata aslinya tidak begitu. Saya kemarin baca ya satu info dalam media sosial menarik. Ternyata Kristen Bale itu orang yang perfeksionis dan sangat kasar aslinya. Jadi begitu lihat kameramen salah sedikit, dia bisa maki-maki tuh kameramen. Sampai kesimpulan dari sang penulis begini, Christian Bale itu bukan orang yang tampil seperti dalam film-film. Seorang aktor itu orang yang pandai memainkan peran, betul ya? Seni peran itu kan seni manipulasi tokoh, sosok. Anda tergantung mau bersikap seperti apa. Sekarang Anda jadi peran, Anda jadi pembimbing, Anda akan tampil sebaik mungkin on the stage sebagai pembimbing. Ya. Tapi saat Anda di kos-kosan, udah lupa dah semua itu. Munafik artinya apa? Munafik artinya hidup dalam dua dunia berbeda. Saat saya on the stage, saat saya on the stage. Artinya integritas lawannya adalah sorry teman-teman ya, lagi-lagi adik-adik bimbingku gak akan ingat dengan apa yang kau sampaikan. Serius, dia hanya akan ingat dengan hidup. Teman-teman, Koguston dan Chandra itu menurut saya berkesan karena mereka bukan cuma sekedar tampil berintegritas saat mereka berbimbing, tapi pada saat mereka dalam keseharian sebagai asisten, saya merasakan betul kasih mereka, kepedulian mereka. Saya dulu di elektro bahasa pemrogramannya Pascal, itu kan bahasa yang kurus kan ya. Pascal dan Turbo C. Dan Anda bayangkan anak kampung yang cuma pintar main di sungai, tiba-tiba pegang bahasa pemrograman yang nggak karuan-karuan sulitnya itu. Dengan sabarnya, Koguston dan Chandra ini membimbing mendampingi. Bahkan tak kalah saya dengan kurang ajarnya, kadang-kadang karena memang saya tidak mengerti, saya tanya, Koguston saya betul nggak ngerti, ajarin lagi dulu. Ini loh kan dia, nggak ngerti, ajarin lagi dulu. Nggak ngerti kok, nggak ajarin. Sabar. Setelahnya, integritas itu akan terbukti dengan berjalannya waktu. Anda bisa baik sebagai pembimbing, dalam keseharian adik-adikmu akan lihat. Saya pernah satu kali ketemu sama seorang mahasiswa, dia cerita ya. Ini kasusnya si Astor, ini kasusnya Astor. Astor itu bukan coklat yang ada loreng-loreng gitu. Astor itu asisten tutorial. Iya, dia sempat cerita sama saya cukup terkejut waktu dia bilang begini. Waktu itu saya masih di Usor waktu itu. Koperdian tahu nggak Astor yang namanya ini? Iya. Kenapa? Saya jujur tersambut, dia Astor saya. Terus kenapa kamu tersambut? Loh, dia mengajarkan saya arti berpacaran yang benar. Tapi yang saya lihat, saya jumpai dia waktu di mall. Cara dia berpacaran nggak seperti yang dia ajarkan. Bahkan yang saya dengar di kos-kosan, aduh, nggak enak ya ngomongnya. Mestinya kan kalau di kos-kosan kan ada boundary sih. Betul ya? Bertamu sampai jam berapa? Kalau misalnya datang di kosnya dia, di mana bertamu? Nah ini bisa beyond the border. Mungkin karena terpengaruh dengan sebuah perpustakaan kita kan, perpustakaan tanpa batas. Ya kan perpustakaan mereka kalau nggak salah semuanya itu library without walls. Ya. Pacaran tanpa batas. Celaka. Saudara, orang bisa tersandung. Apa yang sangat sempurna Anda sampaikan dalam pembimbingan yang berapa hari itu panitia? 4 hari. Seminggu. Nanti pendampingannya berapa? Seminggu. 4 hari kan? Apa yang sempurna Anda sampaikan itu bisa menguap lenyap. Hanya karena satu peristiwa yang mungkin Anda anggap remeh, tapi bagi adik-adik itu sudah cukup menggambarkan betapa engkau tidak konsisten dalam kata. Nah, artinya itu. Artinya masalah utama dengan orang-orang itu adalah ini. Mereka melakukan apa yang tidak semestinya dilakukan untuk orang yang punya peran, tanggung jawab dan posisi seperti mereka miliki. Mestinya mereka itu, misalnya sebagai orang yang rajin beribadah, mestinya melakukan hal yang sama dengan itu. Tapi faktanya tidak.
Beda. Misalnya di anak Manado, ya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang punya background lingkungan kerohanian yang cukup baik, tapi sepertinya mereka hidup jauh dari keyakinan yang mereka percayai. Seperti misalnya Anda saat ini, dikasih perbekalan, kasih materi, kasih pembinaan. Anda juga mungkin sudah percaya Tuhan, melayani. Tapi kenapa hidup yang lain di luar hal-hal yang formal seperti ini berbeda? Itu sebenarnya jadi pertanyaan banyak orang di luar sana. Mereka adalah tokoh-tokoh yang semestinya menjadi panutan dan bukan menjadi bahan cacian, apalagi ejekan. Betul ya? Teman-teman, saya beritahu ya, tatkala Anda menjadi pembimbing, sebenarnya menurut saya, Anda masuk dalam sebuah risiko. Saya selalu gitu. Anda tahu nggak? Saya itu jadi astor. Astor itu kan mulai tahun 2000 ya. TPS itu dulu namanya PTP, itu mulai tahun 2000. Saya angkatan 97. Dan saya menjadi astor itu persis setelah saya selesai ketum Pelma. Jadi saya selesai ketum Pelma itu 99 2000. Setelah itu saya jadi astor. Jadi tahun pertama astor, kalau nggak salah saya jadi astor. Waktu itu saya sudah ditawarin, saya pengen jadi astor. Ini konteksnya astor ya. Saya merasa berat. Kenapa? Anda bayangkan, saya harus mendampingi, mengembalakan adik-adik yang sekitar 10-12 orang. Dan menurut saya itu tidak gampang. Saya gentar sekali. Kenapa? Apalagi karena satu kesalahan kecil berdampak bisa sangat besar. Bukan kepada diri saya saja, tapi kepada siapa? Kepada kekristenan. Akhirnya saya simpulkan, untuk Anda yang berani ambil tanggung jawab seperti ini menjadi pendamping pemimpin, menurut saya kita ini seperti ibarat ikan yang masuk dalam sebuah akuarium. Tahu? Bagaimana ikan itu? Akan dicermati, dilihat setiap saat. Anda pernah lihat ya, ikan yang di akuarium? Kalau bagus dipuji ya. Bagus ya, keren, warnanya bagus loh. Tapi kalau misalnya elek, gimana? Misalnya ikan cupang, dia habis berantem, gitu, sayapnya, mana ikan? Sebuah main. Kehidupan seorang pendamping, pembimbing, apalagi dalam konteks spiritual, adalah kehidupan yang siap untuk dicermati dari ujung rambut sampai ujung kaki. 24 jam Anda akan dicermati. Apapun dicermati, IP Anda dicermati, cara ngomong Anda dicermati. Lu kok pendamping lu IP-nya jongkok. Untung gak tiarap. Tahu jongkok? Jongkok 1 koma, tiarap yang 0 koma. Kalau 2 itu duduk enggan, berdiri tak mau. Kalau 3 berdiri, 4 lompat-lompat. IP-nya berapa lompat-lompat? Wah, semua dicermati. Cara Anda spending uang, tahu ya? Cara Anda berbelanja, cara Anda menghabiskan waktu, cara Anda mengisi waktu luang, semua dicermati. Makanya saya katakan, hidup Anda sekarang ini sebenarnya adalah kehidupan yang risky. Saya juga belum jujur. Saya tanya sama Ella, berapa yang jadi pendamping? 200. Berani banget. Saya nggak tahu apakah mungkin Anda hanya membayangkan rewardnya tanpa Anda membayangkan resiko. Saya beritahu, sekali Anda jatuh, yang dicela itu bukan diri Anda saja, tapi siapa? Kekristenan, yang dicela itu Tuhan. Kapan yang membimbing rohani, yang pertemuan berdoa? Berdoa apanya? Pacaran itu sudah kayak kawin. Nah, waktu saya pacaran dulu. Saya juga pacaran. Jangan pikir saya ini menikah tiba-tiba.